nggak sih? Kalau ini tuh adalah ada-ada aja. Bukan talk show biasa. Ini adalah talk show yang luar biasa. Wow. Di sini apa aja ada. Betul. Dan karena ada Cik Kamal, kita masuk ke Ada Ngobrol. Ebi bikin aja sendiri ya. Ya, Kalau ada kesulitan Ebi. baru teriak ke kita ya. Ntar juga Tante Indra mau Irfan bikinin buat buka Iya. puasa. Tunggu aja sih. Oke, Ebi? Oke. Ya udah. Di, kalau urusan dapur, urusan masak-masak kayaknya kamu udah biasa. Kenapa copot ya? Bentar ya. Griponnya copot. Bentar, WHM. Bentar. WHM. Kita apa tunggu. sih, Om? Sambil dulu ini nih. Bi, emang tahu kamu bahan-bahannya apa aja? Aku Kamu tahu bikin? udah jadi, Om. Udah jadi. Kolak pisang bahannya ya pisang. Tadi dulu, Udah jadi. kamu beli kolak terus dimasukin pisang barunya gitu. Iya kan masak sendiri. Ntar ya, Om Irfan minta ya. Ya. Iya, iya, udah. Oke. Nih pemirsa, kalau misalnya pemirsa bingung, mending daripada pusing, beli aja kan banyak yang jual. Tapi kalau nyoba beli bikin juga nggak apa-apa. Om, Kenapa? bilangin Ebi. Nanti kita juga bikinin yang spesial buat Ebi. Betul, ntar kita bikinin buat kamu ya. Ya. Oke? Yaudah, ini dipanasin aja dulu biar buat nanti kita buka puasa. Punya kompor canggih, sombong banget sih. Dipencet-pencet dulu. Iya. Yuk, Om, Iya, ngobrol lagi Om sama Bu Guru Maaf ya. ya, Tia, maaf ya. Urusan dapur. Nah, masak-memasak kayak Titi mah udah biasa kan kamu punya catering ya? Sebenarnya lebih biasa lagi makan memakan. Hah? Yang kok catering kamu nggak ikutan masak? Catering ada juga, terus aku kebanyakan nge-taste juga sih gitu. Ngetes doang. Ada enak banget. Iya, pastinya gitu. Masak sih sedikit-sedikit yang kayak pasta-pasta itu bisa, Betul. terus steak-steak bisa, nasi Oh, goreng karena bisa. Suaminya bule ya, jadi Suaminya yang steak dan bule, pasta ya. bule asal petan, Emang. bule petan. Tapi kalau bulan puasa gini gimana tawaran-tawaran untuk pesanan cateringnya? Alhamdulillah, jadi dia ada yang sahur, ada yang buka puasa. Jadi sahur bikin juga? Sahur bikin juga. Wow. Jadi emang shiftnya tuh berganti. Tadinya kan shiftnya untuk makan siang sama makan malam, Ya. sama makan tengah malam. Mm-mm. Nah sekarang buka puasa sama sahur gitu. Jadi gitu. diantarnya sekitar kalau untuk sahur diantar jam 1, jam 2 gitu. Ya ampun, sahur-sahur Gitu. udah bikin makanan juga. Ada yang pesen ya kalau sahur? Ada, memang kan kalau kayak PT-PT Oh, gitu iya, segala betul. macam, Kayak- mereka buat karyawan-karyawan yang Karyawan-karyawan ya. gitu. Wah, itu kamu tuh sendiri atau rekanan sama beberapa orang sih? Aku bertiga sama kakak aku, kakak kandung, Kak Elke, terus sama Sarah, itu sahabat aku. Awalnya emang iseng-iseng aja sih gitu, karena Berawal dari sebelumnya- doyan makan. doyan makan, terus udah gitu teman aku juga cerita, Ti, iya gue dulu udah pengalaman nih bikin catering gini-gini gitu. Tapi emang karena males nggak mau ngelanjutin lagi, kenapa enggak, ya udah lanjutin sama gue deh gitu. Awalnya berdua dulu, habis itu kakak aku ikutan karena dia emang passionnya juga kan kuliner gitu ya. Dia suka juga masak, dia suka semuanya lah. Jadi dia ikutan jadinya bertiga Ini gitu. udah berapa tahun? Dari 2009 Ya hitung sendiri apa sih iya, nyuruh iya. kita ngitung? Udah 5 tahunan lah ya. 5 tahun. Kalau lu bener nggak dari 2009? Nggak, bukan 2009. Mau 6 tahun, 5 tahun. Iya, 5 tahun. Terus sekarang udah catering alhamdulillah lancar ya. Buka salon. Kamu so cantik banget buka salon. Kenapa emangnya? Baru launching kemarin 18 Juni 2015. Baru kemarin, Tepuk tangan dong, baru buka salon. Itu ide siapa lagi kok ini? Kamu sendiri atau diajakin lagi orang? Itu sama sahabat aku yang itu juga bertiga lagi gitu. Yang itu Sama yang si catering tadi sama itu? kakak aku, karena emang deket rumah mama gitu kan. Terus udah gitu mikirnya memang sebelumnya itu emang udah ada salon di situ. Jadi kan sebenarnya udah lengkap semuanya. Cuma orangnya nggak mau nerusin. Jadi kita aja terusin. Tapi salon itu susah loh. Kadang-kadang sehari satu kapsel atau... Oh iya, kadang-kadang susah. benar. Mengkeep Memang itu. susah. Ini modal gitu. usaha Titi Kamal hanya nekat. Beneran modal nekat doang? Modal nekat aja kan. Enggak juga sih, aku kan sekolahnya kan jurusan marketing waktu itu. Terus udah gitu kan aku zaman kuliah itu kan mikir, aduh masa belanja-belanja terus sih, kalau misalnya abis dapat honor, abis buat belanja. Paling Kesenangan ya sendiri nabung, gitu ya. Sayang banget, mendingan ya kita ngapain kayak bikin usaha atau apa gitu. Nah ya udah waktu itu sih nekat aja, karena emang belum lulus juga kuliahnya, langsung aja bikin usaha Saat gitu. itu. Tapi suami usaha juga. Itu dia enak Bisnis banget. juga nggak Suami sih? bisnis, ya dia kan itu kan, nggak boleh disebut ya. MBDC dia, MBDC Media. Oh gitu. Oh, iya, iya, iya. Tapi enak banget ya jadi suami lu ya. Istrinya bisa bisnis juga. Kok gitu sih? Emang curhat kenapa? banget sih. Kalau lu
ini emang kadang-kadang kalau seorang perempuan tuh harus mempunyai sebuah keahlian. Betul. Misal bisa masak, menjahit, bagus-bagus jadiin bisnis. Karena aku juga nggak bisa diem kan, Pak. Nah. Jadi tuh bawaannya pengen ngapain ya, Tapi bikin apa positif. gitu. Oh, pengennya yang positif lah ya. Jadi ya Betul. udahlah sambil menyelam minum air Harus gitu. punya keahlian, kenapa? Karena misal, alhamdulillah nanti suatu saat misal suaminya meninggal atau gimana, istri bisa menghidupi keluarga juga. Nggak tiba-tiba langsung kelepek-kelepek juga ya kan? Bener-bener. Udah sibuk sama bisnis, Junanya gimana? Juna ikut terus tuh tadi ada. Dia emang aku syuting mau itu Juga ikut nyalon, stripping cuci kan. dulu yuk gitu. Itu gimana sih? Enggak. Kalau misalnya kayak syuting nyuci. ikut kemana dia ikut terus. Tuh Ebi ngapain? Ntar lu ya Bu Guru. Ebi ngapain sih? Aduh, Ebi. Apalagi sih Ebi. Ebi kalau orang lagi ngobrol nggak boleh kayak gitu, nanti dicontoh sama teman-teman yang ada di rumah. Ntar adik-adiknya pada ngikutin. Ya kalau ngobrol aja. Ya Mas. tapi nggak boleh kayak Nggak gitu. apa-apa. Lihat tuh adik-adiknya juga jadi pada males-males kayak gitu, nggak boleh. Lagian, Adik-adik kita males bareng-bareng ya. lagian di atas meja gitu. Udah bajunya putih-putih, posenya gitu kan. Salam. Salam Kan jarang. Oh iya benar kan kemarin di sini juga tiba-tiba. Ya, kemarin Tante Indra mau Irfan kan lagi tidur malam-malam. Tiba-tiba bangun. Kok tiba-tiba ada yang jatuh, pecah. Tante, aku kalau buka topi salam loh. Aku jadi diri sendiri kalau buka topi. Jangan Tapi itu tuh, Bi, tuh gerak tuh. Tuh, makanya udah diam. Udah dia begitu. Nggak boleh bandel ya. Orang lagi ngobrol Tapi juga. kemarin Tante Indra juga lihat. Nggak mau. Putihnya di ujung situ ya. Oh tante, Si Ebi ngapain sih di situ? Gak tahu dia mah. Aku jadi ingat waktu masih kecil, lagi bulan puasa, lagi udah agak-agak lapar gitu kan, ngumpetnya di bawah situ. Tiba-tiba ngemil aja ya. Enggak bener, nggak ada Dia yang ini beneran serem-serem. cerita, gak ada serem. Dia sedang buka puasa. Ini bukan cerita soal apa yang Terus ternyata diam-diam ngambil rendang mama. Beneran? Terus keluar kan ngumpet di bawah situ. Pas keluar pura-pura puasa lagi. Nggak boleh banget Tapi ya kayak emang gitu. anak kecil tuh, Bandel. waktu kita kecil pasti ada Banyak cerita-cerita gitu ya. pengalaman. Nggak boleh kayak gitu emang. Jangan ditiru ya pokoknya ya. Iya, iya, Ebi, iya. Ebi jangan ditiru kayak gitu ya, Bi. Kalau Ebi Ebi cuma mah- ngeliatin doang ya. orang Ebi kalau puasa mah Ebi istiqomah. Waduh, subhanallah. Hebat banget. Emang, Om yakin Om? bentar dulu. Jangan asal ngomong. Istiqomah itu emang artinya apa? Tunggu. Tunggu, ya. Wow. Emang istiqomah itu emang apa yang Ebi tahu? Istiqomah? Emang apa? Ya barusan ngomong itu Ebi kenapa? tadi jawab. Pokoknya Ebi Istiqomah itu teguh di pendiriannya, Betul. terus menerus dilakukan. Tapi Om yakin dia ngelakuin itu? Insya Allah ya Bi ya, karena Ebi tahu Allah maha melihat ya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Kalau Iya. kita nggak Ebi. lihat kan Allah yang lihat ya Ebi. Ya tante tikam. Emang Ebi udah pernah bolong belum puasanya? Ebi mah nggak pernah bolong. Yang bolong cuma hidung sama telinga Ebi. Puasanya batal maksudnya. Istilahnya bolong, batal atau enggak Hebat. gitu. Belum ini Soalnya- masih hebat. Hebat. Masih hebat. Nanti kalau full mau hadiah apa? Ebi mau hadiahnya terserah tante. Makanan cateringnya aja. Hadiahnya itu ya udah minta pahala yang besar. Kalau yang itu mah ntar urusan sama Irfan sama Tante Iya, Indri biarin ya. aja nanti kalau Tante Indri mau kasih ya kasih. Tapi ngomongin soal hadiah, kasih tau pemirsa ada hadiah Rp500.000. Cepet nomornya berapa? Nomornya ada di 0215377799. Oke, 536-777-99. 02153673 kali 9-nya 2 kali. Kita kembali sesaat lagi dan wanita cantik lainnya. Tetapi ada-ada aja. Aduh. Emang Juna kalau jam untung masih segini mah kecil ya. anak-anak banyak main ke rumah. Gitu. Juna udah belajar puasa belum? Kenapa Juna? Belum lah masih Kali baru aja. 20 bulan. Tapi emang diceritain puasa itu apa Tapi selalu kan aku ya. juga kalau lagi apa sih namanya kalau aku lagi puasa kan mau nggak mau aku belum bisa ASI kan. Iya, iya, Jadi iya. emang dia puasa ASI sampai jam 6 gitu. iya, Jadi iya. kalau dia maksa-maksa langsung dikasih UHT dulu gitu-gitu. Kalau Om Irfan ngajarin anak-anak Om Irfan puasa sejak kapan? Dikenalkan ya sejak dini banget. Umur berapa? Sekarang anak saya yang 7 tahun, Aisyah udah tamat terus dari kemarin-kemarin. Wih, hebat Yang 5 tahun yang Aisyah. kembar sudah berapa hari ini tamat Ih, juga. hebat banget. Oke. Ada Tapi tamu lagi. jangan dipaksa, diajarin aja. Tunggu 3 tahun lah ya. Betul. Itu siapa tuh? Tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
ampun dari tadi dicari-cari. Oh, temennya Bu Titi ini. Cari-cari maaf. Silakan masuk Kalina. Apa kabar? Baik sehat. Ya ampun, Ini temannya Bu Titi. teleponin kamu. Iya. Aku tuh cari-cari dari aku foto-foto di pinggir jalan kayak gitu. Tapi aku kira nggak jadi. Aku kira nggak Udah jadi. janjian. Udah ikut ngobrol sini aja nih, ada Kalina. Aku tuh manggilnya masih itu loh. Masih Kalina Kobuzer mulu. Maaf ya. Move on, Iya, itu sudah yang Jadi apa lalu. belakangnya sekarang apa? Kalina Panggilan? apa? Oktarani. Setahun cerai dari Kobuzer dan Kalina masih sayang. Sampai sekarang juga masih. Tapi kan udah beda ya. Betul. Gitu, Tapi kita pernah menghadirkan anak tercinta tuh. Aduh, aku Iya. nangis. Iya, Allah, kita itu berbakat nyangka. banget sih. Iya, aku aja Aska. nangis. Iya. Pas waktu itu. Itu luar biasa ya. Banget. Kita aja bukan orang tuanya ngeliat yang Iya, apalagi kalian ya. Rasanya gimana sih Kalina? Tersentuh. Waktu itu pertama kali aku lihat videonya Aska itu pas aku lagi meeting gitu kan. Aku lagi meeting terus udah gitu temen aku posting di Facebook gitu. Terus pas aku lihat itu masih belum berupa video, masih foto-foto aja gitu. Terus pas aku baca kata-katanya anak gue Langsung nulis kayak melting. gini gitu loh. Terus yang ketika itu juga aku langsung yang gue kayak melo-melo. Kenapa sih lu kalau gitu? Terus yang lo baca aja sendiri gitu. Temen aku juga yang gitu ya. Udah akhirnya meetingnya tuh yang dengan galau. Melo semuanya. Terus yang tiba-tiba aku langsung WhatsApp Aska, aku cuma bilang I love you. Dia langsung balas yang I love you too mom. Dia bahkan nggak ngerti kenapa aku tuh bilang I love you gitu Karena kan. ya dia tulus aja ya. Ntar kita bahas tentang video itu lebih dalam lagi ya. Tapi ngomong-ngomong, apa kabar Kalina? Alhamdulillah baik. Kalina ini punya kegiatan baru loh, yaitu mengajari anak-anak jalanan. Iya, Hebat. sebenarnya sih udah lama dari 3-4 tahun yang lalu ya gitu. Ngajar gimana sih? Di Kota Tua itu setiap hari Sabtu. Nih, Kalina Octari memiliki kesibukan baru selain dunia model, tak seperti kebanyakan artis. Mantan istri Deddy Corbuzier ini mengaku ikut bergabung bla bla bla. Jadi apa? Itu gimana sih Itu nggak ada sistemnya? lagi. Ngarang aja napa? Lu kan pinter kan? Mengaku ikut bergabung dengan kelompok Lenong. Hey, Gimana dong, nggak ada? mengajar ya di kota tua Jadi jadinya. di Kota Tua setiap hari Sabtu itu jam 2-an ya. Cuma sekarang aku udah lagi nggak aktif karena lagi ada kegiatan gitu. Udah lama juga. Ngajarnya ngajar apa aja? Ngajar semuanya. Jadi kayak baca, kita berhitung, semua macam-macam kayak gitu loh. Jadi Murid-muridnya? murid-muridnya anak-anak yang tidak mampu yang ada di Kota Tua itu. Jadi mereka dari kayak yang pengamen, terus yang main kuda lumping, apa semuanya itu tuh di situ gitu. Jadi kita kumpulin, kita tuh yang dari bener-bener pakai beralaskan terpal kayak gitu, nggak ada atapnya segala macam. Jadi kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, Malah seru serunya banget. di situ ya. Seru Seminggu banget. sekali. Seminggu Berapa satu lama kali. tuh? Berapa jam? Sampai jam 6. Dari Sampai jam? sebelum maghrib gitulah, dari siang jam 2, jam 2. Mereka rutin tapi datang. Mereka rutin setiap hari Sabtu. Jadi kalau misalkan emang ada yang mau coba datang ke Kota Tua setiap hari Sabtu, ya kita dengan senang hati. Seru ya? Seru banget. Jadi semuanya dengan hati melakukan itu semua Iya. ya? Ada berapa pengajar sebenarnya? Sekarang sih banyak ya. Dulu sih volunteer-volunteernya tuh dari yang benar-benar dari kayak aku kasih tau temenku, nah temenku juga datang, terus gitu yang ada bawa makanan, kita makan bareng-bareng setelah belajar kayak gitu. Terus tapi kalau sekarang udah ada yang pengajar tetapnya dan anak-anaknya sekarang udah kurang lebih 150-an. Wow. Gitu. Mulia banget. Jadi sebenarnya sih ya Asik. Itu udah cukup Udah, seperti dia. biasa aja, tepuk, udah cukup. Sampai maghrib gitu. Tapi makasih semangat. Tapi itu dibikin berapa kelas 150 orang itu? Nggak, jadi gabungan. Cuma kalau misalnya kayak yang baru belajar baca di sebelah bagian sini, udah yang SD-nya kayak sini gitu. Jadi sebenarnya ini yayasan sahabat aku ya, Bunda Ani. Dia tuh waktu itu jadi dia lagi main di Kota Tua, dia lagi makan, tiba-tiba ada anak-anak yang lagi ngamen apa segala macam. Akhirnya diajak makan sama dia juga. Jadi di situ dikumpulin anak-anaknya sampai akhirnya ya dia tuh punya keinginan untuk datang ke situ setiap hari Sabtu gitu. Boleh pakai ini. Itu berijazah nggak sih? Dari tadi suaraku kedengeran. Kedengeran. Jadi itu kan maksudnya nggak formal. Tapi kalau mereka kan nggak punya ijazah SD gitu, menyediakan nggak sih? Maksudnya Nah, kejar yang penting paket ini. A, B, C. Yang penting kita tuh
kita tuh mengajarkan bagi anak-anak sekarang kan anak-anak Indonesia tuh banyak banget yang dia buta huruf, yang tidak mampu gitu. Paling tidak mereka merasakan bagaimana yang namanya tuh sekolah walaupun tidak di sekolah sebenarnya kayak gitu. Jadi dan juga kita tuh memberikan mereka buku pelajaran, jadi biar tidak buta huruf sebenarnya sih. Intinya itu paling basicnya sebenarnya. Kita Ya. mengajarkan basicnya kayak gitu. Tahu nggak Kalila yang kamu lakukan itu hal kecil tapi berefek besar loh. Luar biasa sadar. banget. Amin. Mencerdaskan bangsa. Ini nih hal demikian yang harus diangkat dari sosok-sosok artis ya kadang-kadang image artis itu negatifnya mulu yang diangkat. Tapi Karena banyak juga sekali sih teman-teman yang artis melakukan juga yang hal ikutan. sedemikian ya. Banyak kok teman artis ikutan katanya. Iya banyak Siapa aja juga. sih boleh disebut? Ada Usi Sulistiawati. Oh aku pernah lihat fotonya. Dia Iya. sama Usi juga dia saat datang sama suaminya juga pernah ke sana. Anak-anaknya bahkan diajak juga. betul, Dulu betul. Aska juga sempat waktu kecil dia diajak juga gitu ke sana. Cuma kesini-sini sih enggak. Sih kapan-kapan kesana yuk Ti. Pengen ya, Iya, benar. nanti ajak Juna juga Iya ya. betul. Seru tuh. Ini udah pulang lagi. Apa sih? Kenapa? Ya ayah nanti dia mau Mirvan puasa. Kenapa? Ebi haus, Ebi boleh minum nggak Om? Betul boleh puasa. Nggak boleh. Tante, Kenapa? Om. Tante sini deh. Kok tante yang itu mukanya mirip teman Ebi yang pintar itu? Siapa? Si Aska. Jangan-jangan si Aska ayah dari tante itu. Aska kan masih 9 tahun. Di mana-mana Aska anaknya tante ini. Emang iya? Iya, emang Ebi bawa apa itu? Hai tante, aku mau kenalan. Nama aku Ebi. Introduce yourself. I want to introduce myself for you pemirsa di rumah. I love you semua. My name is Ebi. My long name is Ucingala Ebi. Ayo. Aduh, Ucingala Ebi, ala Ebi. Oh, oh, oh. Ucingala Ebi, ala Ebi. Oh, oh, oh. Ucingala Ebi, ala Ebi. Oh, oh, oh. Ucingala Ebi, ala Ebi. Om itu apa sih Om? Bawa apa Ebi? Bawa apa Apa sih? sih? Ebi, apa raport ya atau apa? Bukan Tante Tikam. Tante Tikam. Ibu Betul. guru? Iya. Bukan. Ini Ebi dapat dari orang mukanya serem banget. Irfan apa? Irfan kaleng. Ebi jangan terima apapun. Enggak, tulisannya pribadi dan rahasia. Jangan-jangan rumah baru kita mau disita. Baru juga dibangun masa udah disita. Coba Om Irfan. Pribadi dan rahasia. Om namanya pribadi bukan? Jangan dibuka, Om. Ebi belum mau pindah. Baru kali ini Ebi ngerasain punya kamar yang ada lapangan futsalnya. Udah banget. Apa sih ini Ebi? Apa Om? Om Irfan buka ya. Ebi mau lihat. Lakasumtu. Kupingnya. Kalau nggak mau tutup Apa dalamnya Om? bukan kuping. Oh, fakta atau nyata? Oh ya ampun. Apa? Baca sekarang. Mau dibacain Ebi. Boleh? Fakta nyata. Bacain Untuk dong. Titi Kamal. Titi Kamal pernah menangkap ikan, terus dibakar ikannya, tapi pas udah matang diambil sama monyet. Iya, itu miris banget gak sih? Sedih, udah pengen banget. Di mana udah itu, di mana? dibakar, udah siap-siap, udah Di mana dikecapin di ujung kulon. Jadi kamu nangkap Lagi ikan. liburan, jadi lagi diving sama teman-teman gitu. Terus habis itu kita nangkep ikan kan, ikannya dapet gede banget segini nih. Terus kok ketawa sih Ebi? Itu kasihan soalnya ngenes banget kayaknya. Iya, soalnya itu kan di ujung kulon emang bebas aja, ada rusa, ada monyet, ada semuanya lepas aja di situ kan. Terus kita udah siap nih, aduh enak banget nih, baunya Udah udah dibakar. enak banget, udah dibakar. Pas lagi tersedia pada masuk semua gerombolan monyet, langsung diambil bawa kabur, terus kita yang Waduh, pasti ya.
itu monyet tumbuh badannya jadi subur banget ya, Ebi ya. Karena mengambil ikan. Sebentar, monyet tumbuh subur banget. Maksud Om Ipan Ebi monyetnya. Bukan. Gak ada ngomong gitu. Monyet yang ngambil ikan Tante Tika. Om Ipan gak ngomong sama sekali. Om Ipan arahnya ke situ. Jadi berakhir aku makan sambal aja. Kebayang gak sih monyet-monyet itu udah ngintipin? Ah kita maju, jangan, lagi dikecapin dulu. Pas Jadi udah nunggu ya? go! Langsung. Kayaknya lu tahu banget ya Om. Kayak lu kalau mau nyolong gitu ya Om. Emang gue pimpinan monyet nih. Lanjut, masih untuk Titi Kamal. Waktu masih kecil, Titi Kamal adalah wanita yang tomboy, suka main layangan dan main di sawah. Iya benar, soalnya di Gak belakang ada potongan tomboynya perasaan. tomboy bingit. Beneran? Pokoknya super tomboy. Jadi yang kerjaannya kalau mama nyariin Titi ada di mana? Oh pasti lagi di atas pohon, lagi makan jambu gitu, jambu klutuk. Naik-naik itu? Iya. Tahu Rambutnya- rambutnya juga gitu. Beneran, rambutnya panjang gini juga? Panjang tetap sih. Tapi tomboy. Tapi tomboy. Waktu tante masak ikan berarti dikira temennya dong. Pasti maksudnya Masih Ebi. ikan sih. Apa sih? Masih ikan. Karena waktu masih kecil suka manjat-manjat juga. Oh. Oh Udah, kita untuk ke Kalina sekarang. Dicuekin. Kalina takut sama ketinggian saat naik pesawat yang awalnya ditakuti oleh Dedi. Gimana sih? Jadi awalnya takut Dedi ketinggian takut. saat naik pesawat itu gara-garanya ditakutin sama Dedi waktu itu. Benar, jadi takut Oh ketinggian. gitu. Aku tuh gini, sebenarnya sih takut ketinggian emang dari dulu ya. Cuma kalau takut naik pesawat tuh sejak Dedi nakut-nakutin aku Gimana? gitu. Jadi kalau bisa lagi naik pesawat gitu baru di atas dia kalau ada turbulence dia suka cung, duar gitu. Dari alasan itulah kalian bercerai. Sepertinya itu salah satunya. Gara-gara satunya Kita cerai. Kan serem gitu loh setiap naik pesawat digituin. Ini Udah gitu nyebelin deh banget kadang-kadang ada waktu itu pernah ada ibu-ibu gitu di sebelah dia gitu kan. Ih seneng deh naik pesawat barengan sama Mas Dedi kita jadinya aman. Ih siapa bilang Bu saya naik pesawat ini kan saya mau bunuh diri gitu. Terus makin serem kan. Astagfirullah. Jadi yang aku yang deket dia kan digituin terus jadi makin trauma kalau pegangan jangan pegang-pegang lu pengecut banget ya sedangkan dia juga kan takut lagu aja tuh Ya gede Allah. badan doang. Kita doain Om Dedinya botak ya. Oke, masih ada satu lagi. Ntar deh kita bahas setelah yang satu ini ya. Yang kemana-mana tetap di ada-ada aja. Ebi suaranya bagus. Bagus, nyanyi lagi dong Ebi. Nyanyi lagi dong. Apa lagi dong? Coba pinjem mic-nya. Coba Pi. Mau request? Mau dong. Mau nyanyi ala siapa? Mau nyanyi ala-ala nggak? Tuh, mic-nya maaf. Kalina Eh, dong, tapi- sekali. Enggak, itu buat Coba, Ebi. Coba deh. Cek. Coba. Om satu om. Nah, nyala. Coba Ebi mau Mau gaya nyanyi siapa? Gaya siapa? Di request dong. Tompi deh. Tompi. Lagu yang tadi. Bukan. Lagu Ramadan datang. One, two, three. Ramadan datang. Naikin lagi dong. Ramadan datang. Alam pun riang. Juruk puru bata badapung. Tepuk tangan dong. Oke. Aja. Glenn Fredly dulu. Glenn Tadi Fredly. kan itu. My tadi kan everything, my everything. Glenn Fredly. Glenn Fredly. My everything dari mana sih om? Take me to your place. Where my heart belongs together. I'll follow you. 'Cause you're the reason that I breathe. 'Cause you are my everything. Malam biru. Sandi Sandoro. Sandi Sandoro. Satu malam yang biru tanpa dirimu berjuta-juta rindu di hayalku sendiri ku pun harus menikmati nyanyian sang rembulan. Sekarang kan tadi ada Tompi udah. Lestari Glenn udah Fredly tuh. udah. Sandi Sandoro sekarang Trio Lestari. Tiga-tiganya. Bisa ganti-gantian. Tom- Terus Tulus. tulus. Tulus, rasain. Jangan cintai. Bisa pas. Jangan cintai aku. Tetaplah bersama. Tulus. Bersama hidup.
Tapi kita masukin rekor ada-ada aja. nggak jadi kan mau dibikin tapi nggak Bukan, jadi. dia ada-ada aja sendiri kita Oh bikin. iya benar. Kan ini bukan talk show biasa. Biasa. Harusnya itu murinya rekornya jadi. Ebi nyanyi aja sampai selesai. Ntar Iya ya. nanti aku nyanyi. Tapi ntar kapan-kapan di Lestari ya kamu jadi Ganti-gantian, jadi aku mau asal aku masuk rekor. Oke, Ntar ya oke. kapan-kapan Kita ya. kembali lagi di ada aja. Oke, masih ada fakta dan nyata ini yang terlewat. Satu lagi untuk Kalina. Kalina katanya pernah kepleset dan jatuh di sungai dan tenggelam. Kan lo yang dorong gua, ah. Kapan enggak? Kapan itu? Enggak, waktu kecil. Jadi waktu itu lagi nyebrang di kali. Kan aku kan anak kampung. Di mana sih? Di daerah Ciputat gitu. Jadi aku lagi nyebrang di sawah gitu kan. Ada sungai gitu. Itu kayu. Kayu apa jembatannya kayu gitu. Gaya-gaya gitu. Terus? Kepleset. Terus sok bisa berenang, tenggelam Nah, mah. umur berapa Hanyut. itu? SD. Nganyut. Terus Hanyut. gimana ditolong? Ditemuinnya di mana? Di siapa? koran. Ditolong sama saudaraku. Ya Allah, gitu. bahaya banget. Oh. Pas ditolong itu makanya dia tinggi tuh. Wah, langsung jadi Tapi tinggi. tapi ini juga pelajaran buat adik-adik semuanya yang ada di Kebanyakan rumah nonton ya. film. Jangan main-main deket kali. Iya. dan segala macam. Jadi lebih hati-hati lagi. Berenang pun harus didampingi sama orang dewasa. Jangan Iya, merasa nggak boleh. aku udah besar bisa berenang. Itu hati-hati ya. Harus Betul. tetap didampingi ya dan diawasi ya. Ya. Oke, tapi ngomong-ngomong Kalina, Ya. katanya udah punya pacar baru ya? Kata siapa? Katanya pacarnya banyak banget sih ganti-ganti. Kurang ajar lu ya, banyak banget laki gue sekarang lihat. Aku Oh jadi sebutin lakinya nih. udah ada nih. Cerai dari Deddy Kobuser karena gandeng pacar baru. Katanya kurang ajar lu, kan nanti laki gue yang denger. Nah, gimana? berarti bener. Siapa lelaki ini? Siapa Siapa? itu? Ada dulu pengusaha namanya Papa Chan. Tapi udah enggak. enggak. Aku kan tahu. Dan itu lucu banget dikenalin sama Deddy terus mereka ngobrol sama Deddy Kobuser gitu. Kalau yang sekarang siapa? Ada. Siapa? Kok kalian ngobrol? Ebi. Ebi, hormati dong kan Iya. ngobrol. Iya. Anak band juga ini, Ebi kan anak kecil, anak band kan udah gede. Ebi ya. Iya, bandel ya, lagi ngobrol. Ayo, Oke. jadi Terus? siapa? Ada lah. Siapa sih? Orang lah. Iya, tahu Ya siapa sih? orang mas. Cowok pokoknya. Siapa? Ada. Tadi digeta lo sama Indri. Nah makanya nggak boleh kasih tahu. Pengusaha kah? Ya pokoknya ada aja. Tentara kah? Yang tentara nggak jadi ya? Bukan, itu Iya, sahabat kan aku. tahu-tahuan. Oh gitu. Sahabat aku, Yang tentara saya rebutan sama Christina ya. mati lo. Maksudnya kita mendingan dikasih tahu daripada nanti pacar yang sekarang Nggak, jadi nggak. tersinggung kan ya Iya, sama bener. omongannya. Enggak, kalau yang tentara itu dia sahabat aku. Oh gitu. Akhirnya jadi sahabat. Akhirnya jadi sahabat. Awalnya ngarep-ngarepan. Enggak, dia ngarep, gue enggak. Enggak. Kita merasa cocok untuk sahabatan. Terus? Kalau yang sekarang kita udah hampir 1 tahun. Ya udah, jadi jalanin aja, nggak mau diumbar-umbar. Kayak waktu itu jadinya takutnya kan malah nggak Yang jadi. Bapak Chan itu ya. Idenya aja yang gila kan, kamu. Tapi Seru banget. Tapi semua pacarnya Kalina, semua Semua. saya banyak banget. Beberapa. Setiap ada yang mendekati kecantikan Kalina pasti dikenalkan sama Dedi ya. Kenapa sih kamu nggak bisa move on atau gimana? Lo enggak, maksudnya gini, apa ya, karena bagaimanapun juga, aku udah nganggap Dedi tuh udah seperti kakak aku sendiri kan, gitu. Dan juga dia bapak dari anak aku, dan dia merasa juga bertanggung jawab kalau misalkan suatu saat aku tuh punya seseorang yang menggantikan dia, berarti juga kan bukan sebagai pengganti bapak, tidak, bagaimanapun juga Dedi tetap bapaknya. Paling tidak nanti kan ada yang mendampingi ibunya, anaknya, Makanya ibunya harus anak. kenal Iya, ya. gitu. Jadi harus Dedi tahu. melakukan itu. Kalina gitu juga nggak kalau dia deket cewek lain? Aku sih sebenarnya gini, bukan hak aku juga sih ya untuk nentuin Dedi deket sama si B, si C, enggak. Kalau aku tahu siapa ceweknya Dedi, cuma yang penting dia tuh baik sama Dedi, bukan karena dia seorang Deddy Corbuzier. Kalau misalnya dia bisa menyakiti Dedi apa segala macam, aku bilang Dedi pun akan melakukan sama. Kalau ada yang nyakitin aku, dia pasti akan Saling protek. saling protek gitu. Kalian berdua tuh ya. Luar Kalau biasa ya. Kalau ngeliat tipe tuh saling komunikasi, saling ledek-ledekan antara Dedi sama Kalina. Maaf ya, kenapa nggak rujuk aja sih? Kalau misalkan Gemes sendiri gitu. kalau kita rujuk, kita nggak bakal bisa sedekat ini lagi, karena kita seperti ini justru karena kita nggak ngerasa tidak ada rasa memiliki itu gitu. Jadi rasa memiliki itu sebagai saudara, sebagai adik ke kakak atau kakak ke adik. Malah kayak hubungannya gitu. menjadi lebih baik. Jadi lebih setelah baik. diri Kita begini sendiri. karena kita setelah bercerai, sebelum cerai sih Tetap enggak. kan untuk Aska nggak ada mantan ayah atau nggak ada mantan Nah, ibu. Betul. Iya, gitu.
Waduh, ini inspiratif sekali. Jadi walaupun sudah berpisah karena suatu keadaan, bukan berarti tali silaturahim terputus ya. Jadi maksudnya gini, kita melakukan juga karena kita kan punya anak. Anak itu dia tidak tahu apa-apa gitu. Jadi kenapa sih orang tua yang sudah bercerai harus bermusuhan dan harus mengorbankan anaknya? Betul. Karena aku sendiri, orang tuaku bercerai di saat aku umur 5 tahun. Orang tuaku tidak berkomunikasi sampai sekarang. Dan itu berdampaknya ke aku. Tapi syukur alhamdulillah aku merasakan aku mengambil hal-hal positif dari teman-teman aku, bergaul ke sana sini. Jadi yang aku ambil positifnya, yang negatifnya aku tinggalin. Cuma kan kebanyakan orang-orang yang broken home, bukan aku menjudge ya, cuma kebanyakan tuh ada mereka tuh yang ya gitu, karena untuk komunikasi sama orang tua tuh susah. Tidak gitu. selamanya anak hasil dari perceraian harus jadi broken home. Kadang-kadang orang sama dengankan pada enggak ya. Itu makanya nyambung nanti ke Betul. video yang Nanti dibuat kita sama baca. Aska. Tapi Ci, kalau Titi ngelihat teman-teman kan ada yang bercerai gitu, suka deg-degan ya, maksudnya Iya. itu kan bisa terjadi sama siapapun, Sama siapapun. dan ya bukan artis doang. Sekarang tuh penghormatan sama sebuah lembaga pernikahan tuh agak kayak pacaran gitu, bisa putus, Iya, bisa gampang nyambung. aja bilangnya ya. Gimana tinggal lihat hal-hal ini tuh? Ya kalau aku juga kadang kaget gitu ya, kalau apalagi sahabat aku sendiri tiba-tiba dia yang tadinya mungkin sweet banget, bener-bener apa ya, aku nganggapnya perfect couple, cocok ini itu, dan tiba-tiba punya keputusan untuk bercerai. Sebenarnya sempat shock juga, tapi setelah dikasih tahu kenapa apa segala macam, aku bisa mengerti ya, mungkin memang ya itu yang membuat mereka lebih bahagia dengan mereka berpisah gitu. Jadi aku nggak mau ngejudge sesuatu gitu, jadi aku lebih sebenarnya apa yang terbaik buat mereka aja, asal mereka bisa ngejalanin. Pokoknya kita doain pernikahannya juga awet-awet aja. Amin, amin. Mudah-mudahan. Mbak Dede buat Juna. Ini dia main loh. Om, ini. Apa ini? Nih, Bebe sama Caca mau Heran deh, kasih timun suri. kalian izinnya pergi ngaji, yang satu pulang bawa amplop, yang satu pulang bawa timun suri. Kalian ngaji atau apa sih? Enggak, Om. Jadi kronologisnya gini loh. Kronologis kayak Jadi ini banget apa tuh. bawain timun suri buat kita? Tadi kita ngeliat pohon ya, Ca. Iya, kita ngeliat pohon timun suri. Terus kita panjat aja, kita petik. Timun suri nggak dipanjat. Nyolong. Minta izin nggak main punya? Udah bilang yang punya, kita minta ya. Iya, ambil aja. Pasti dibilang buat Om Irfan Hakim jadi dikasih ya kan? Udah sini kita ini aja yuk. Kalau gitu mending kita siapin buat buka puasa. Ayo. Di dapur Edi. Ayo.
anak usia 9 tahun dan dia adalah anak dari Kobuser dan juga Kalina. Anak yang luar biasa banget waktu Aska datang ke sini. Ya. Kita sampai nggak bisa nahan nangis dari segmen 1 dan akhirnya lepas di segmen 5 yang nangis ada-adanya kita ya. Apalagi orang tuanya. Kita yang ketemu Aska sudah jadi gitu udah. Titi juga sampai nangis. Tunggu, aku ambilin tisu. Silakan, A. Ya. Kepolosan seorang anak ya Ti ya. Membuat sebuah karya yang sangat sederhana dari gambar-gambar yang dia lukis sendiri dengan tulisannya dengan teknik gambar yang sangat sederhana dibikin digabung jadi sebuah video sepenuh hati. Kalina gimana ngeliat ini? Pasti Pokoknya gini, aku nonton ini video udah berkali-kali gitu. Tapi tetap aja nangis. Dan tadi pagi juga ketemu sama Aska. Ya kalau ketemu biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Cuma setiap baca kayak curhatan dia, istilahnya ini kan curhatan dia itu ada rasa, bukan bersalah sih ya, cuma aku ngerasain banget karena aku tuh orang tua aku bercerai kan. Tahu rasanya tuh seperti apa dan aku ngerasa aku berterima kasih banget sama Mas Dedi yang dia benar-benar bisa menjadi papa yang baik banget gitu. Mendampingi Aska selalu dan bahkan aku sendiri kalau aku mengasuh Aska sendiri belum tentu sanggup seperti Mas Dedi lakuin. Jadi pernah sempat kepikir kayaknya kasihan gitu sama anak aku dengan kayak gue bersalah nggak sih dengan keadaan seperti ini gitu, cerai terus anak aku curhat seperti itu, apalagi yang dia rasain gitu loh yang aku nggak tahu, apalagi yang ada dalam otaknya dia gitu. Untung dia mengungkapkan dalam sebuah karya ya. Iya jadi gitu. kita tahu apa isi pikiran dan emosi Iya dia. dan waktu itu juga dia bilang gini, ini aja bahkan aku mau ganti mau ditambahin dia punya gambar-gambar itu. Aska tuh nggak mau, Aska nangis gitu karena menurut Aska ya ini memang hasil karyanya Aska kayak gitu. Jadi ya terharu, bangga, dan bahkan ini kan yang nonton bukan dari Indonesia aja sampai itu keluar luar negeri biasa. sampai gitu. Amerika US. sampai di keluar di TV Hong Kong, di surat kabar Hong Karena Kong menjadi juga, inspirasi kayak juga gitu. buat anak-anak Kayak lain ya. gitu. Buat anak-anak korban perceraian lainnya Iya. supaya bisa sekuat Aska ya. Tapi sebenarnya gini loh, kenapa Aska bisa menjadi seperti ini pun karena memang orang tuanya yang aku tidak bilang aku orang tua yang baik ya gitu, tapi aku sama Mas Dedi berusaha semaksimal mungkin bahwa kita akan selalu ada untuk Aska yang tidak bahkan gini, kita membuangkan ego lah gitu. Sebagai orang tua, ini ada anak kecil yang dia tidak berdosa, bahkan dia sama sekali nggak punya keinginan untuk dilahirkan di dunia. Terus tiba-tiba setelah dilahirkan orang tuanya bercerai, dia harus kayak begitu gitu menerima. Dan ini salah satu surat kabar ya? Iya. Itu artinya apa sih tulisannya nggak ngerti? Itu hai cingcuing. Ini salah satu media di luar. Terus ada dari luar, terus ada juga wawancara dari Amerika, dari luar biasa Inggris. banget. Iya, Tapi itu papanya semua sih yang ngasih tahu. Tapi ke ada aku. kata-kata Aska yang nggak pernah bisa aku lupain bahwa dia bilang gini, walaupun papa mama saya bercerai, bukan berarti saya nggak bisa happy. Dan ternyata setelah melihat papa dan mama pisah, mereka juga lebih happy. Gitu. Iya, jadi karena tidak ada perbedaan untuk Aska gitu. Tidak ada perbedaan. Aku setiap hari pun aku mau pulang ke rumah Aska, kita kan sebutnya itu rumah Aska gitu. Iya. Jadi pernah cerita juga. Kita pulang ke situ, ya aku nggak masalah. Kita tetap tidur sama-sama. Ya karena ada Aska ya. Jadi di sini Dedi, Aska, aku gitu. Jadi kita sama-sama bertiga. Jadi Aska tidak pernah merasakan orang tuanya tuh nggak ada gitu. Kemarin kita nanya ke Aska lebih sayang mana? Dedi atau Mama ya panggilnya? Mama. Terus dia bilang jangan nanya sayang mana. Dua-duanya Aska sayang. Tapi kalau ditanya suka mana, mungkin sekarang lagi suka sama papa katanya gitu. Jadi ya itu selalu dia bilang, jadi antara love dan like kayak gitu.
Kalau love itu kan dia mencintai kedua orang tuanya, tapi dia lebih menyukai bermain bersama papanya. Ya karena kan papanya tuh bisa diajak main berantem-beranteman, apa segala Ada macam. teman main. Hobinya Sama sama, laki-laki, ya. iya sama-sama laki-laki. Tapi nggak ada kecemburuan ya dari... Jujur awalnya dulu aku tuh sempet gila ya, itu kan anak yang gue yang gue yang andung, Lahirin. gue yang lahirin, kenapa lagi lebih deket sama bapaknya. Ya, ya. Tapi pikir positifnya adalah itu papa kandungnya dan juga banyak hal-hal positif yang Aska ambil dari papanya. Ya. Intinya I love you Aska. Aska. Pokoknya sukses terus buat Aska. Luar biasa, Hebat Kalina, makasih banget. loh udah Menginspirasi cerita banyak juga ya. orang. Ini Ebi kenapa lagi diam terus jadinya? Nggak, Ebi tadi lagi keliling-keliling, gorengan Ebi mana ya? Ini ngomongin ini malah Ebi, ini nih ya, gorengan. kalau makan gorengan mulu itu bakalan panas dalam dan sakit tenggorokan. Apalagi kita tuh Adam Sari Cingkunya tuh abis, kita beli dulu aja yuk. Ayo, kita ke sana yuk. Ya. Dadah. Iya. Nah, Yang banyak. Tadi kan itu yang aku bikin kemarin ya. iya, Iya, enak iya, iya. banget emang. Makasih ya Wan Abut ya. Nah, ini balik lagi nih ke Nggak berbagi undang-undang nggak di kita. bulan Ramadan? Pertanyaan yang nggak boleh ditanyain sebetulnya Iya, itu kan jatuhnya urusan- ria nanti. Tapi diniatkannya untuk memberikan inspirasi. Bisa kayak itu tuh ngajarin anak-anak Iya, jalanan. kalau tapi untuk itu juga kan menggerakkan hati yang lainnya sih ya nggak apa-apa, betul, bagus gitu. berbagi tidak hanya dengan harta saja tapi dengan perhatian kepada Benar, orang-orang lain. iya. Senyuman pun berbagi loh. Pokoknya Iya, segala bener. sesuatu yang yang aku lakukan selama bulan puasa, aku niatin, aku Bismillah karena Allah itu aja. Betul. Jadi biar pahalanya bertambah. Itu juga nggak kan? Ini kan bikin makanan juga Nah itu pahala dia, kan? bikin makanan buat Banyak orang. suka menyisihkan sebagian buat dikasih mau ke dong, dibikinin pakaian dong, mesin Ti. juga nggak? Nanti jadinya ria ya kalau bilang ya. Ya pastinya Nanti, ya insya Allah apapun ya. itu ya yang positif, yang ya itu tadilah yang bagus untuk banyak orang. Bingung ya, diomongin gimana nggak diomongin? Kalau enggak gini aja, bikin buat kita aja. Hmm? Berbagi buat kita Berbagi buat aja, kita berbagi ya. buat kita juga Oh, gitu. pahala. Ti. Kamu emang tetap aktif terus ya setiap minggu ya? Ya insya Allah nanti gitu. Oh gitu. Tapi suami suka minta dibikinin menu apa sih? Kalau dia, ya itu tadi orangnya sih pasrahan ya, jadi apa aja, asal nggak dikasih batu ya nggak apa-apa. Dia apa aja seneng kok gitu. Enak banget ya, nggak terlalu ribet. Paling seneng juga masak bareng gitu-gitu. Oh gitu, masak Suami bareng. juga nggak pernah minta menu apa-apa. Terus? Karena tahu istrinya nggak bisa masak. Pengertian. Aku seneng Suka banget masak lagi. bareng itu Suka juga masak bareng, Tian. menu-menu yang seru-seru, yang baru-baru gitu. Misalnya di sweet kayak internet film-film ada tuh ya. apa gitu, kita bareng. juga suka belanja tuh. bareng. Ya, Karena langsung gitu. Ini yang juga paling suka penting Kalina. Sama siapa lu masak barengnya? Sama siapa sama yang kayak? baru. Dia bantuin, dia bantuin, bantuin ngulek. Bisa Jago masak. masak. Gue tahu siapa itu. Siapa? Udah Herudin. Yang penting mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita nikmati semuanya. Kita maknai detik per detiknya dengan pahala-pahala untuk Allah ya. Ya, Mudah-mudahan didapat Dan juga oleh mudah-mudahan kita. aja memang diterima ya amal dan ibadah kita di masa Betul. bulan puasa ini. Nah, Betul. kita mau kasih kenang-kenangan buat bintang tamu kita, Edi. Ebi. Apa nih? Yeay. Ini buat Tante Kalina. Makasih, Edi. Ini buat Bu Gulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Iya, Iya. pastinya. Ebi. Ya. Ya, Om. Apa? Ebi ini buat nanti buka ya, Om. Iya. Ya, buat buka puasa. Boleh Yang pastinya sekarang enak ya, Edi? Enak dong, karena ini renyahnya berlapis-lapis. Terima kasih untuk bintang tamu yang sudah mau datang. Bintang dan Kalina, thank you so much. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat juga untuk Betul. masyarakat semua yang mengertinya. Ketemu lagi besok dan bintang tamu yang lain, inspirasi yang lainnya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
dia diajak juga gitu ke sana. Cuma kesini-sini sih enggak. Ti, kapan-kapan kesana yuk, Ti. Pengen ya, Iya, bener. nanti ajak Juna juga Iya ya. betul. Seru tuh. Ini udah pulang lagi. Kenapa? Ya ayah nanti dia mau Mirvan puasa. Kenapa? Ebi haus, Ebi boleh minum nggak? Betul boleh puasa. Nggak boleh. Tante, Kenapa? Om, Tante sini deh. Kok tante yang itu mukanya mirip teman Ebi yang pintar itu? Siapa? Si Aska. Jangan-jangan si Aska ayah dari tante itu. Aska kan masih 9 tahun. Di mana-mana Aska anaknya tante ini. Emang iya? Iya, emang Ebi bawa apa itu? Hai Tante, aku mau kenalan. Nama aku Ebi. Introduce yourself. I want to introduce myself for you pemirsa di rumah. I love you semua. My name is Ebi. My long name is Ucingala Ebi. Ayo. Aduh Ucingala Ebi, ala Ebi. Oh oh oh. Ucingala Ebi, ala Ebi. Oh oh oh. Ucingala Ebi, ala Ebi. Oh oh oh. Ucingala Ebi, ala Ebi. Om itu apa sih Om? Bawa apa, Ebi? Bawa apa Apa sih? sih, Ebi, Ebi? apa raport ya atau apa? Bukan Tante Tikam. Tante Tikam. Ibu Betul. guru. Iya. Bukan. Ini Ebi dapat dari orang mukanya serem banget. Ebi jangan terima apapun. Enggak, tulisannya pribadi dan rahasia. Jangan-jangan rumah baru kita mau disita. Baru juga dibangun masa udah disita. Pribadi dan rahasia. Om namanya pribadi bukan? Jangan dibuka, Om. Ebi belum mau pindah. Baru kali ini Ebi ngerasain punya kamar yang ada lapangan futsalnya. Udah banget. Apa sih ini, Ebi? Apa Om? Om Irfan buka ya. Ebi nggak mau lihat. Lakasumtu. Kupingnya. Kalau nggak mau itu apa dalamnya Om? Bukan kuping. Oh, fakta atau nyata? Oh ya ampun. Apa? Baca sekarang. Mau dibacain, Ebi? Boleh? Fakta nyata. Bacain Untuk dong. Titi Kamal. Titi Kamal pernah menangkap ikan, terus dibakar ikannya, tapi pas udah matang diambil sama monyet. Iya, itu miris banget gak sih? Sedih, udah pengen banget. Di mana udah itu, di mana? dibakar, udah siap-siap, udah Di mana dikecapin di ujung kulon. Jadi kamu nangkap Lagi ikan. liburan. Jadi lagi diving sama teman-teman gitu. Terus habis itu kita nangkep ikan kan. Ikan dapat gede banget segini nih. Terus kok ketawa sih, Ebi? Itu kasihan soalnya ngenes banget kayaknya. Iya, soalnya itu kan di ujung kulon emang bebas aja, ada rusa, ada monyet, ada semuanya lepas aja di situ kan. Terus kita udah siap nih, aduh enak banget nih, baunya Udah udah dibakar. enak banget, udah dibakar. Pas lagi tersedia pada masuk semua gerombolan monyet, langsung diambil bawa kabur, terus kita yang Waduh, pasti ya. Itu monyet tumbuh badannya jadi subur banget ya, Ebi ya. Karena mengambil ikan. Sebentar, monyet tumbuh subur banget. Maksud Om Iban Ebi monyetnya. Bukan. Gak ada ngomong gitu. Monyet yang ngambil ikan Tante Tika. Om Irfan gak ngomong sama sekali. Om Iban arahnya ke situ. jadi berakhir aku makan sambal aja. Kebayang gak sih monyet-monyet itu udah ngintipin? Kita maju, jangan, lagi dikecapin dulu. Jadi Pas udah nunggu ya? Go! Kayaknya lu tahu banget ya Om. Kayaknya lu kalau mau nyolong gitu ya Om. Emang gue pimpinan monyetnya. Lanjut, masih untuk Titi Kamal. Waktu masih kecil, Titi Kamal adalah wanita yang tomboy, suka main layangan dan main di sawah. Iya benar, soalnya di Gak belakang ada potongan tomboynya perasaan. tomboy bingit. Beneran? Pokoknya super tomboy. Jadi yang kerjaannya kalau mama nyariin Titi ada di mana? Oh pasti lagi di atas pohon, lagi makan jambu gitu, jambu klutuk. Naik-naik gitu? Kayak iya. Tahu Rambut kan tuh- juga gitu. Beneran, rambutnya panjang gini juga? Panjang tetap sih. Tapi tomboy.
Tapi tomboy. Waktu tante masak ikan berarti dikira temennya dong. Apa sih maksudnya, Masih Ebi? ikan sih. Apa sih? Masih ikan. Karena waktu masih kecil suka manjat-manjat juga. Oh. Oh Udah, iya. kita untuk ke Kalina sekarang. Kalina takut sama ketinggian saat naik pesawat yang awalnya ditakuti oleh Dedi. Gimana sih? Jadi awalnya Takut Dedi ketinggian saat naik pesawat, itu gara-garanya ditakutin sama Dedi waktu itu. Benar, jadi takut Oh ketinggian. gitu. Aku tuh gini, sebenarnya sih takut ketinggian emang dari dulu ya. Cuma kalau takut naik pesawat tuh sejak Dedi nakut-nakutin aku Gimana? gitu. Jadi kalau bisa lagi naik pesawat gitu baru di atas dia kalau ada turbulence dia suka cung, duar gitu. Dari alasan itulah kalian bercerai. Sepertinya itu salah satunya. Gara-gara satu Kita cerai. Kan serem gitu loh setiap naik pesawat digituin. Ini Udah gitu nyebelin dia banget sih. kadang-kadang ada waktu itu pernah ada ibu-ibu gitu di sebelah dia gitu kan. Ih seneng deh naik pesawat barengan sama Mas Dedi kita jadinya aman. Ih siapa bilang Bu saya naik pesawat ini kan saya mau bunuh diri gitu. Terus makin seneng kan. Astagfirullah. Jadi yang kita yang aku yang deket dia kan digituin terus jadi makin trauma kalau pegangan jangan pegang-pegang lu pengecut banget ya sedangkan dia juga kan takut lagu aja tuh Ya gede Allah. badan doang. Kita doain Om Dedinya botak ya. Oke, masih ada satu lagi. Ntar deh kita bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Ebi suaranya bagus. Bagus, nyanyi lagi dong, Ebi. Nyanyi lagi dong. Apa lagi dong? Coba pinjem mic-nya. Coba Mau request, mau dong. Mau nyanyi ala siapa? mau nyanyi ala-ala nggak? Tuh, mic-nya maaf. Tapi Enggak, itu buat Coba, Ebi. coba deh. Cek. coba. Om satu om. Nah, nyala. Coba Ebi mau Mau gaya nyanyi siapa? Gaya siapa? Di request dong. Tompi deh. Tompi. Lagu yang tadi. Bukan. Lagu Ramadan datang. One, two, three. Ramadan datang. Naikin lagi dong. Ramadan datang. Alam pun riang. Juruk puru bata badapung. Tepuk tangan dong. Oke. Siapa? Glenn Fredly dulu. Glenn Tadi Fredly. kan itu. My Tadi kan Tompi. everything, my everything. Glenn Fredly. Glenn Fredly. My everything dari mana sih om? Take me to your place. Where my heart belongs together. I'll follow you. 'Cause you're the reason that I breathe. 'Cause you are my everything. Malam biru. Sandi Sandoro. Satu malam yang biru tanpa dirimu berjuta-juta rindu di hayalku sendiri ku pun harus menikmati nyanyian sang rembulan. Sekarang kan tadi ada Tompi udah. Glenn Fredly udah. Tadi Saros sekarang Trio Lestari. Tiga-tiganya. Bisa ganti-gantian. ganti-gantian. Tom, terus Tulus. tulus. Rasain. Jangan cintai. Bisa, Bas. Jangan cintai aku. Tetaplah bersama hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Ebi nanti. Nanti Tapi kita masukin rekor ada-ada aja. nggak jadi kan mau dibikin tapi nggak Bukan, jadi. dia ada-ada aja sendiri kita Oh bikin. iya benar. Kan ini bukan talk show biasa. Biasa. Harusnya itu murinya rekornya jadi. Ebi nyanyi aja sampai selesai. Ntar ya. Nanti aku nyanyi. Tapi ntar kapan-kapan Trio Lestari ya kamu jadi Ganti-gantian, jadi Aku mau asal aku masuk rekor. Oke. Ntar ya kapan-kapan Kita ya. kembali lagi di ada aja. Oke, masih ada fakta dan nyata ini yang terlewat. Satu lagi untuk Kalina. Kalina katanya pernah kepleset dan jatuh di sungai dan tenggelam. Kan lo yang
dorong gua, ah. Kapan enggak? Kapan itu? Enggak, waktu kecil. Jadi waktu itu lagi nyebrang di kali. Kan aku kan anak kampung. Di mana sih? Di daerah Ciputat gitu. Jadi aku lagi nyebrang di sawah gitu kan, ada sungai gitu. Itu kayu apa jembatannya kayu gitu. Gaya-gaya gitu. Terus? Kepleset. Terus sok-sok bisa berenang, tenggelam Hah, malah. umur berapa Hanyut. itu? SD. Nganyut. Terus Hanyut. gimana ditolong? Ditemuinnya di siapa? mana? Di koran. Ditolong sama saudara aku. Ya Allah, bahaya banget. Pas ditolong itu makanya dia tinggi tuh. Wah, langsung jadi Tapi tinggi. tapi ini juga pelajaran buat adik-adik semuanya yang ada di Kebanyakan rumah nonton ya. film. Jangan main-main deket kali. Iya. dan segala macam. Jadi lebih hati-hati lagi. Berenang pun harus didampingi sama orang dewasa. Jangan Iya, merasa nggak boleh. aku udah besar bisa berenang. Itu hati-hati ya, harus Betul. tetap didampingi ya dan diawasi ya. Ya. Oke, tapi ngomong-ngomong Kalina, Ya. katanya udah punya pacar baru ya? Kata siapa? Katanya pacarnya banyak banget sih ganti-ganti. Kurang ajar lu ya, banyak banget ntar laki gue sekarang lihat. Aku Oh sebutin jadi nih. lakinya udah ada dong. Cerai dari Deddy Corbuzier karena gandeng pacar baru. Katanya kurang ajar lu, kan nanti laki gue yang denger. Nah, berarti Gimana? bener. Siapa lelaki ini? Siapa itu? Ada dulu pengusaha namanya Papa Chan. Tapi udah enggak. Kan tahu. Dan itu lucu banget dikenalin sama Deddy terus mereka ngobrol sama Deddy Corbuzier gitu. Kalau yang sekarang siapa? Ada. Siapa? Kok kalian ngobrol? Ebi. Ebi, hormati dong kan ngobrol. Iya. Anak band juga ini, Ebi kan anak kecil, anak band kan udah gede. Ebi ya. Iya, bandel ya, lagi ngobrol. Ayo, Oke. jadi Terus? siapa? Ada lah. Siapa sih? Orang lah. Iya, tahu Ya siapa sih? orang mas. Cowok pokoknya. Siapa? Ada. Ntar digeta lo sama Indri. Nah makanya nggak boleh kasih tahu. Pengusaha kah? Ya pokoknya ada aja. Tentara kah? Tentara nggak jadi ya? Bukan, itu Iya, sahabat kan aku. tahu-tahuan. Begitu. Sahabat aku, Aa. Yang tentara saya rebutan sama Christina ya. Mati lo. Maksudnya kita mendingan dikasih tahu daripada nanti pacar yang sekarang Nggak, jadi nggak. tersinggung kan ya Iya, sama bener. omongannya. Enggak. Kalau yang tentara itu dia sahabat aku. Begitu. Akhirnya jadi sahabat. Akhirnya jadi sahabat. Awalnya ngarep-ngarepan. Enggak, dia ngarep, gue enggak. Enggak. Kita merasa cocok untuk sahabatan. Terus? Kalau yang sekarang kita udah hampir 1 tahun. Ya udah, jadi jalanin aja, nggak mau diumbar-umbar. Kayak waktu itu jadinya takutnya kan malah nggak Yang jadi. Papa Chan itu ya. Idenya aja yang gila kan, kamu. Tapi Seru banget. Tapi untuk semua pacarnya Kalina, semua Semua. kesannya banyak banget. Beberapa. Setiap ada yang mendekati kecantikan Kalina pasti dikenalkan sama Deddy ya. Kenapa sih kamu nggak bisa move on atau gimana? Lo enggak, maksudnya gini, apa ya, karena bagaimanapun juga, aku udah nganggap Deddy tuh udah seperti kakak aku sendiri kan, gitu. Dan juga dia bapak dari anak aku, dan dia merasa juga bertanggung jawab kalau misalkan suatu saat aku tuh punya seseorang yang menggantikan dia, berarti juga kan bukan sebagai pengganti bapak, tidak, bagaimanapun juga Deddy tetap bapaknya. Paling tidak nanti kan ada yang mendampingi ibunya, anaknya, Makanya ibunya harus anak. kenal Iya, ya. gitu. Jadi harus Deddy tahu. melakukan itu. Kalina gitu juga nggak kalau dia deket cewek lain? Aku sih sebenarnya gini, bukan hak aku juga sih ya untuk nentuin Deddy deket sama si B, si C, enggak. Kalau aku tahu siapa ceweknya Deddy, cuma yang penting dia tuh baik sama Deddy, bukan karena dia seorang Deddy Corbuzier. Kalau misalnya dia bisa menyakiti Deddy apa segala macam, aku bilang Deddy pun akan melakukan sama. Kalau ada yang nyakitin aku, dia pasti akan Saling protek. saling protek gitu. Kalian berdua tuh ya. Luar Kalau biasa ya. Kalau ngeliat tipe tuh saling komunikasi, saling ledek-ledekan antara Deddy sama Kalina. Maaf ya, kenapa nggak rujuk aja sih? Kalau misalkan Gemes sendiri gitu. kalau kita rujuk, kita nggak bakal bisa sedekat ini lagi, karena kita seperti ini justru karena kita nggak ngerasa tidak ada rasa memiliki itu gitu. Jadi rasa memiliki itu sebagai saudara, sebagai adik ke kakak atau kakak ke adik. Malah kayak hubungannya gitu. menjadi lebih baik. Jadi lebih setelah baik. diri Kita begini sendiri. karena kita setelah bercerai, sebelum cerai sih Tetap enggak. kan untuk Aska nggak ada mantan ayah atau nggak ada mantan Nah, ibu. Betul. Iya, gitu. Waduh, ini inspiratif sekali. Jadi walaupun sudah berpisah karena suatu keadaan, bukan berarti tali silaturahim terputus ya. Jadi maksudnya gini, kita melakukan juga karena kita kan punya anak. Anak itu dia tidak tahu apa-apa gitu. Jadi kenapa sih orang tua yang sudah bercerai harus bermusuhan dan harus mengorbankan anaknya? Betul. Karena aku sendiri, orang tuaku bercerai di saat aku umur 5 tahun. Orang tuaku tidak berkomunikasi sampai sekarang, dan itu berdampaknya ke aku. Tapi syukur alhamdulillah aku merasakan aku mengambil hal-hal positif dari teman-teman aku, bergaul ke sana sini. Jadi yang aku ambil positifnya, yang negatifnya aku tinggalin. Cuma kan kebanyakan orang-orang yang broken home, bukan aku menjudge ya, cuma kebanyakan tuh ada mereka tuh yang
ya gitu, karena untuk komunikasi sama orang tua tuh Betul. susah. Tidak gitu. selamanya anak hasil dari perceraian harus jadi broken home. Kadang-kadang Iya. orang sama dengankan pada enggak ya. Itu makanya nyambung nanti ke Betul. video yang Nanti dibuat kita sama baca. Aska. Tapi Ci, kalau Titi ngelihat teman-teman kan ada yang bercerai gitu, suka deg-degan ya, maksudnya Iya. itu kan bisa terjadi sama siapapun, Sama siapapun. dan ya bukan artis doang. Sekarang tuh penghormatan sama Siapapun. sebuah lembaga pernikahan tuh agak kayak pacaran gitu, bisa putus, Ya bisa gampang nyambung. aja bilangnya ya. Gimana tinggal lihat hal ini? Ti? Iya, kalau aku juga kadang kaget gitu ya, kalau apalagi sahabat aku sendiri, tiba-tiba dia yang tadinya mungkin sweet banget, bener-bener apa ya, aku nganggapnya perfect couple, cocok ini itu, dan tiba-tiba punya keputusan untuk bercerai. Sebenarnya sempat shock juga, tapi setelah dikasih tahu kenapa apa segala macam, aku bisa mengerti ya, mungkin memang ya itu yang membuat mereka lebih bahagia dengan mereka berpisah gitu. Jadi aku nggak mau ngejudge sesuatu gitu, jadi aku lebih sebenarnya apa yang terbaik buat mereka aja, asal mereka bisa ngejalanin. Pokoknya kita doain pernikahannya juga awet-awet aja. Amin, amin. Mudah-mudahan. Mbak Dede buat Juna. Ini dia main loh. Tunggu, Awo. Emang istiqomah itu emang apa yang Ebi tahu? Istiqomah? Emang apa? Ya barusan ngomong itu kenapa? Tadi jawab. Pokoknya Ebi Istiqomah itu teguh di pendiriannya, Betul. terus menerus dilakukan. Tapi Om yakin dia ngelakuin itu? Insya Allah ya Bi ya, karena Bi tahu Allah mau melihat ya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Kalau Iya. kita nggak lihat kan Allah yang lihat ya. Ya Tante Tikam, Emang Ebi udah pernah bolong belum puasanya? Ebi mah nggak pernah bolong. Yang bolong cuma hidung sama telinga Ebi. Puasanya batal maksudnya. Istilahnya bolong, batal sebelah gitu. Belum ini masih hebat. Hebat. Masih hebat. Nanti kalau full mau hadiah apa? Ebi mau hadiahnya terserah Tante. Makanan cateringnya aja. Hadiahnya itu ya udah minta pahala yang besar. Kalau yang itu mah ntar urusan Om Irfan sama Tante Iya, Indri biarin ya. aja nanti kalau Tante Indri mau kasih ya kasih. Tapi ngomongin soal hadiah, kasih tau pemirsa ada hadiah Rp500.000. Cepet nomornya berapa? Nomornya ada di 02153677799. Oke, 536-777-999. 021536773 kali 9-nya 2 kali. Kita kembali sesaat lagi dan wanita cantik lainnya, tetapi ada-ada aja. Aduh. Emang Juna kalau untung jam masih segini mah kecil ya. anak-anak banyak main ke rumah. Gitu. Juna udah belajar puasa belum? Kenapa Juna? Belum lah, masih Kali baru aja. 20 bulan. Tapi emang diceritain puasa itu apa Tapi selalu kan aku ya. juga kalau lagi apa sih namanya, kalau aku lagi puasa kan mau nggak mau aku belum bisa ASI kan. Iya, Jadi iya. emang dia puasa ASI sampai jam 6 gitu. iya, Jadi iya. kalau dia maksa-maksa langsung dikasih UHT dulu gitu-gitu. Kalau Om Irfan ngajarin anak-anak Om Irfan puasa sejak kapan? Dikenalkan ya sejak dini banget. Umur berapa? Sekarang anak saya yang 7 tahun, Aisyah udah tamat terus dari kemarin-kemarin. Wih, hebat Yang 5 tahun yang Aisyah. kembar sudah berapa hari ini tamat Ih, juga. hebat banget. Oke. Ada Tapi tamu lagi. jangan dipaksa, diajarin aja. Tunggu 3 tahun lah ya. Betul. Siapa tuh? Tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, dari tadi dicari-cari. Oh, di temennya Bu Titi ini. Sorry, maaf. Silakan masuk Kalina. Apa kabar? Baik, sehat. Ya ampun, Ini temannya Bu Titi. teleponin kamu. Tadi aku tuh cari-cari dari aku foto-foto di pinggir jalan kayak gitu. Abis aku kira nggak jadi. Aku kira nggak Udah jadi. janjian. Udah ikut ngobrol sini aja nih, ada Kalina. Aku tuh manggilnya masih itu loh. Masih Kalina Kobuzer mulu. Maaf ya. Move on, A. Iya, itu sudah yang Jadi apa lalu. belakangnya sekarang apa? Kalina Panggilan? apa? Oktarani. Setahun cerai dari Kobuzer dan Kalina masih sayang. Sampai sekarang juga masih. Kita kan, tapi kan udah beda ya. Betul. Gitu, A. Tapi kita pernah menghadirkan anak tercinta tuh. Aduh, Iya. aku nangis. Iya, lo itu Ceritanya berbakat Aska. banget sih. Iya, aku aja Aska. nonton nangis. Iya. Pas waktu itu. Itu luar biasa ya. Banget. Kita aja bukan orang tuanya ngeliat yang Iya, apalagi kalian ya. Rasanya gimana sih Kalina? Tersentuh. Waktu itu pertama kali aku lihat videonya Aska itu pas aku lagi meeting gitu kan. Aku lagi meeting terus udah gitu temen aku posting di Facebook gitu. Terus pas aku lihat itu masih belum berupa video, masih foto-foto aja gitu. Terus pas aku baca kata-katanya, anak gue Langsung nulis kayak melting. gini gitu loh. Terus yang ketika itu juga aku langsung yang gue kayak mulai melon. Kenapa sih lu kalau gitu? Terus
lo baca aja sendiri gitu. Temen aku juga yang gitu ya. Udah, akhirnya meetingnya tuh yang dengan galau. Melo semuanya. Terus yang tiba-tiba aku langsung WhatsApp Aska, aku cuma bilang I love you. Dia langsung balas yang I love you too mom. Dia bahkan nggak ngerti kenapa aku tuh bilang I love you gitu Karena kan. ya dia tulus aja ya. Ntar kita bahas tentang video itu lebih dalam lagi ya. Tapi ngomong-ngomong, apa kabar Kak Dina? Alhamdulillah baik. Kali ini punya kegiatan baru loh, yaitu mengajari anak-anak jalanan. Iya, hebat. Sebenarnya sih udah lama, dari 3-4 tahun yang lalu ya gitu. Ajar gimana sih? Di Kota Tua itu setiap hari Sabtu. Nih, kalau Gilang Tari memiliki kesibukan baru selain dunia model, tak seperti kebanyakan artis, mantan istri Deddy Corbuzier ini mengaku ikut bergabung bla bla bla. Jadi apa? Itu gimana sih Itu nggak ada sistemnya? lagi. Ngarang aja napa? Lu kan pinter kan? Mengaku ikut bergabung dengan kelompok Lenong. Hey, Gimana dong nggak ada? mengajar ya di Kota Tua Jadi jadinya. di Kota Tua setiap hari Sabtu itu jam 2-an ya. Cuma sekarang aku udah lagi nggak aktif karena lagi ada kegiatan gitu. Udah lama juga. Ngajarnya ngajar apa aja? Ngajar semuanya. Jadi kayak baca, kita berhitung, semua macam-macam kayak gitu loh. Jadi Murid-muridnya? murid-muridnya anak-anak yang tidak mampu yang ada di Kota Tua itu. Jadi mereka dari kayak yang pengamen, terus yang main kuda lumping, apa semuanya itu tuh di situ gitu. Jadi kita kumpulin, kita tuh yang dari bener-bener pakai beralaskan terpal kayak gitu, nggak ada atapnya segala macam. Jadi kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, Salah seru serunya banget. di situ ya. Seminggu banget. sekali. Seminggu Berapa satu lama kali. tuh? Berapa jam? Sampai jam 6. Dari Sampai jam? sebelum maghrib gitulah, dari siang jam 2 jam 2-an. Mereka rutin tapi datang. Mereka rutin setiap hari Sabtu. Jadi kalau misalkan emang ada yang mau coba datang ke Kota Tua setiap hari Sabtu, ya kita dengan senang hati. Seru ya? Seru banget. Jadi semuanya dengan hati melakukan itu semua Iya. ya? Ada berapa pengajar sebenarnya? Sekarang sih banyak ya. Dulu sih volunteer-volunteernya tuh dari yang benar-benar dari kayak aku kasih tau temenku, nah temenku juga datang, terus gitu yang ada bawa makanan, kita makan bareng-bareng setelah belajar kayak gitu. Terus tapi kalau sekarang udah ada yang pengajar tetapnya dan anak-anaknya sekarang udah kurang lebih 150-an. Wow. Gitu. Mulia banget. Jadi sebenarnya sih ya. Itu udah cukup seperti dia. Biasa aja, tepuk udah cukup. Sampai maghrib gitu. Tapi makasih semangat. Tapi itu dibikin berapa kelas 150 orang itu? Nggak, jadi gabungan. Cuma kalau misalnya kayak yang baru belajar baca di sebelah bagian sini, udah yang SD-nya kayak sini gitu. Jadi sebenarnya ini yayasan sahabat aku ya, Bunda Ani. Dia tuh waktu itu jadi dia lagi main di Kota Tua, dia lagi makan, tiba-tiba ada anak-anak yang lagi ngamen apa segala macam. Akhirnya diajak makan sama dia juga. Jadi di situ dikumpulin anak-anaknya sampai akhirnya ya dia tuh punya keinginan untuk datang ke situ setiap hari Sabtu gitu. Boleh pakai ini. Itu berijazah nggak sih? Dari tadi suaraku kedengeran. Kedengeran. Jadi itu kan maksudnya nggak formal. Tapi kalau mereka kan nggak punya ijazah SD gitu, menyediakan nggak sih? Maksudnya kejar paket A, B, C? Yang penting kita tuh mengajarkan bagi anak-anak sekarang kan anak-anak Indonesia tuh banyak banget yang dia buta huruf, yang tidak mampu gitu. Paling tidak mereka merasakan bagaimana yang namanya tuh sekolah walaupun tidak di sekolah sebenarnya kayak gitu. Jadi dan juga kita tuh memberikan mereka buku pelajaran. Jadi biar tidak buta huruf sebenarnya sih. Intinya itu paling basicnya sebenarnya. Kita Ya. mengajarkan basicnya kayak gitu. Tahu nggak Kalila yang kamu lakukan itu hal kecil tapi berefek besar loh. Luar biasa sadar. banget. Amin. Mencerdaskan bangsa. Ini nih hal demikian yang harus diangkat dari sosok-sosok artis ya. Kadang-kadang image artis itu negatifnya mulai diangkat. Tapi banyak juga sih teman-teman artis juga yang ikutan. Sedemikian ya. Banyak kok teman artis ikutan katanya. Iya banyak Siapa aja juga. sih boleh disebut? Ada Usi, Sulistiawati. Oh aku pernah lihat fotonya. Dia Iya. sama Usi juga dia saat datang sama suaminya juga pernah ke sana. Anak-anaknya bahkan diajak Iya, juga. betul, Dulu betul. Aska juga sempat waktu kecil. Sini. Iya. Tahu nggak sih kalau ini tuh adalah ada-ada aja, bukan talk show biasa. Ini adalah talk show yang luar biasa. Wow. Di sini apa aja ada. Betul. Sekarang ada rezeki kamu, kita masuk ke Ada Ngobrol.
bikin aja sendiri ya. Ya, Kalau ada kesulitan Ebi. baru teriak ke kita ya. Ntar juga Tante Indra mau Irfan bikinin buat buka Iya. puasa. Tunggu aja sih. Oke, Bi? Oke. Ya udah. silakan, Om. Di, kalau urusan dapur, urusan masak-masak kayaknya kamu udah biasa. Kenapa copot ya? Bentar ya. Griponnya copot. Minta WHM. Bentar. WHM. Kita WHM apa tunggu. sih, Om? Sambil nunggu ini nih. Bi, emang tahu kamu bahan-bahannya apa aja? Aku Kalau tahu mau bikin udah apa? jadi, Om. Udah jadi. Kolak pisang bahannya ya pisang. Ntar dulu, Udah jadi. kamu beli kolak terus dimasukin pisang barunya gitu. Iya kan masak sendiri. Ntar ya, Om Irfan minta ya. Ya. Iya, iya, udah. Oke. Oke. Nih pemirsa, kalau misalnya pemirsa bingung, mending daripada pusing, beli aja kan banyak yang jual. Tapi kalau nyoba beli bikin juga nggak apa-apa. Om, Kenapa? bilangin Ebi. Nanti kita juga bikinin yang spesial buat Ebi. Betul, ntar kita bikinin buat kamu ya. Ya. Oke? Yaudah, ini dipanasin aja dulu biar buat nanti kita Bi, buka puasa. Punya kompor canggih, sombong banget sih. Dipencet-pencet dulu. Iya. Yuk, Om, ngobrol lagi, Om, sama Bu Guru. Maaf ya Tia, maaf ya. Urusan dapur. Nah, masak-memasak kayaknya Titi mah udah biasa kan kamu punya catering ya? Sebenarnya lebih biasa lagi makan memakan. Hah? Yang kalau catering kamu nggak ikutan masak? Catering ada juga, terus aku kebanyakan nge-taste juga sih gitu. Ngetes doang. Ada enak banget. Iya, pastinya gitu. Masak sih sedikit-sedikit yang kayak pasta-pasta itu bisa, terus steak-steak bisa, nasi karena goreng bisa. Suaminya bule ya, jadi Suaminya yang steak dan bule, pasta ya. bule asal petan, Mantap. bule petan. Tapi kalau bulan puasa gini gimana tawaran-tawaran untuk pesanan cateringnya? Alhamdulillah, jadi dia ada yang sahur, ada yang buka puasa. Jadi sahur bikin juga? Sahur bikin juga. Wow. Jadi emang shiftnya tuh berganti. Tadinya kan shiftnya untuk makan siang sama makan malam. Ya. Sama makan tengah malam. Nah sekarang buka puasa sama sahur gitu. Jadi gitu. diantarnya sekitar kalau untuk sahur diantar jam 1, jam 2 gitu. Ya ampun, sahur-sahur Gitu. udah bikin makanan juga. Ada yang pesen ya kalau sahur? Ada, memang kan kalau kayak PT-PT Oh, gitu iya, segala betul. macam, Kayak- mereka buat karyawan-karyawan yang Karyawan-karyawan ya. gitu. Wah, itu kamu tuh sendiri atau rekanan sama beberapa orang sih? Aku bertiga sama kakak aku, kakak kandung, Kak Elke, terus sama Sarah, itu sahabat aku. Awalnya emang iseng-iseng aja sih gitu karena Berawal dari sebelumnya- doyan makan. doyan makan, terus udah gitu teman aku juga cerita, Ti, ya gue dulu udah pengalaman nih bikin catering gini-gini gitu. Tapi emang karena males nggak mau ngelanjutin lagi, kenapa enggak? Ya udah lanjutin sama gue deh gitu. Awalnya berdua dulu, habis itu kakak aku ikutan karena dia emang passionnya juga kan kuliner gitu ya. Dia suka juga masak, dia suka semuanya lah. Jadi dia ikutan jadinya bertiga Ini gitu. udah berapa tahun? Dari 2009 Ya hitung sendiri apa sih iya, nyuruh iya. kita hitung? Udah 5 tahunan lah ya. 5 tahun. Tapi emang bener nggak dari 2009? Enggak, bukan 2009. Mau 6 tahun, 5 tahun. Iya, 5 tahun Terus sekarang lah. udah catering alhamdulillah lancar ya. Buka salon. Kamu so cantik banget buka salon. Kenapa emangnya? Baru launching kemarin 18 Juni 2015. Baru kemarin, Tepuk tangan dong, baru buka salon. Itu ide siapa lagi kok ini? Kamu sendiri atau diajakin lagi orang? Itu sama sahabat aku yang itu juga bertiga lagi gitu. Yang itu yang si catering tadi sama itu? kakak aku, karena emang deket rumah mama gitu kan. Terus udah gitu mikirnya memang sebelumnya itu emang udah ada salon di situ. Jadi kan sebenarnya udah lengkap semuanya. Cuma orangnya nggak mau nerusin. Jadi kita aja terusin. Tapi salon itu susah loh. Kadang-kadang sehari satu kapsel atau... Oh iya, kadang-kadang susah. benar. Mengkipnya Memang itu, susah, Nih modal gitu. usaha Titi Kamal hanya nekat. Beneran modal nekat doang? Modal nekat aja. Enggak juga sih, aku kan sekolahnya kan jurusan marketing waktu itu. Terus udah gitu kan aku zaman kuliah itu kan mikir, aduh masa belanja-belanja terus sih kalau misalnya abis dapat honor, abis buat belanja. Paling Kesenangan ya sendiri nabung, gitu ya. Sayang banget, mendingan ya kita ngapain kayak bikin usaha atau apa gitu. Nah ya udah waktu itu sih nekat aja karena emang belum lulus juga kuliahnya, langsung aja bikin usaha Saat itu. gitu. Tapi suami usaha juga. Itu dia enak Bisnis banget. juga nggak Suami sih? bisnis, ya dia kan itu kan nggak boleh disebut ya. MBDC dia, MBDC Media. Oh gitu? Oh, iya, iya, iya. Tapi enak banget ya jadi suami lu ya. Istrinya bisa bisnis juga. Kok gitu sih? Emang curhat banget sih. Curcol ya Irfan. Enggak. Tapi ini emang kadang-kadang kalau seorang perempuan tuh harus mempunyai sebuah keahlian. Betul. Bisa masak, menjahit, bagus-bagus jadiin bisnis. Karena aku juga nggak bisa diem kan, Pan. Nah. Jadi tuh bawaannya pengen ngapain ya, Tapi bikin apa positif. gitu. Pengennya yang positif lah ya. Jadi ya Betul. udahlah,
sambil menyelam minum air. Harus gitu. punya keahlian, kenapa? Karena misal, benar-benar nanti suatu saat misal suaminya meninggal atau gimana, istri bisa menghidupi keluarga juga. Nggak tiba-tiba langsung kelepak-kelepak juga ya kan? Bener-bener. Udah sibuk sama bisnis, Junanya gimana? Juna ikut terus tuh tadi ada. Dia emang aku syuting mau itu Juga waktu ikut itu nyalon, stripping cici kan. dulu yuk gitu atau gimana sih? Enggak. Kalau misalnya kayak syuting, ikut kemana dia ikut terus. Tuh Ebi ngapain? Ntar lu ya Bu Guru. Ebi ngapain sih? Aduh, Ebi. Apalagi sih Ebi. Ebi kalau orang lagi ngobrol nggak boleh kayak gitu, nanti dicontoh sama teman-teman yang ada di rumah. Ntar adik-adiknya pada ngikutin. Ya kalau ngobrol aja. Ya kan. tapi nggak boleh kayak Nggak, gitu. nggak. Lihat tuh adik-adiknya juga jadi pada males-males kayak gitu, nggak boleh. Lagian, Adik-adik kita males bareng-bareng ya. lagian di atas meja gitu, udah bajunya putih-putih, posenya gitu kan, celem. Salam Kan jarang. Oh iya benar kan kemarin di sini juga tiba-tiba. Ya, kemarin Tante Indra mau Irfan kan lagi tidur malam-malam. Tiba-tiba bangun. Kok tiba-tiba ada yang jatuh, pecah. Tante, aku kalau buka topi salam loh. Aku jadi diri sendiri kalau buka topi. Tapi itu tuh, Bi, tuh gerak tuh. Tuh, makanya udah diam. Udah dia begitu, Nggak boleh bandel ya. orang lagi ngobrol Tapi juga. kemarin Tante Indra juga lihat. Kamu. Putihnya di ujung situ ya. Oh tante, Si Ebi ngapain sih di situ? Nggak tahu dia mah. Aku jadi ingat waktu masih kecil, lagi bulan puasa, lagi udah agak-agak lapar gitu kan, ngumpetnya di bawah situ. Tiba-tiba ngemil aja ya. Enggak bener, nggak ada Ya, ini yang beneran serem-serem. cerita, nggak ada serem, dia sedang buka puasa. Ini bukan cerita soal apa yang Terus ternyata diam-diam ngambil rendang mama. Beneran? Terus keluar kan ngumpet di bawah situ. Pas keluar pura-pura puasa lagi. Nggak boleh banget Tapi ya kayak emang gitu. anak kecil tuh, waktu kita kecil pasti ada cerita-cerita Banyak gitu ya. pengalaman. Nggak boleh kayak gitu emang. Jangan ditiru ya pokoknya ya. Iya, iya, iya. Ebi jangan ditiru kayak gitu ya, Bi. Kalau Oh, Ebi Ebi cuma mah- ngeliatin doang ya? orang Ebi kalau puasa mah Ebi istiqomah. Waduh, subhanallah. Hebat banget. Emang, Om yakin Om? bentar dulu. Jangan asal ngomong. Istiqomah itu emang artinya apa? Tunggu. Om, ini. Apa ini? Nih, Bebe sama Caca bawa Heran deh, timun suri. kalian izinnya pergi ngaji. Yang satu pulang bawa amplop, yang satu pulang bawa timun suri. Kalian ngaji atau apa sih? Enggak, Om. Jadi kronologisnya gini loh. Kronologis kayak Jadi ini banget apa tuh. bawain timun suri buat kita? Tadi kita ngeliat pohon ya, Cak. Iya, kita ngeliat pohon timun suri. Terus kita panjat aja, kita petik. Timun suri nggak Iya, nyolong. Minta izin nggak main punya? Udah bilang yang punya, kita minta ya. Iya, ambil aja. Pasti dibilang buat Om Irfan Hakim jadi dikasih ya kan? Udah sini kita ini aja yuk. Kalau gitu mending kita siapin buat buka puasa. Ayo. Di dapur Ebi. Ayo.
anak usia 9 tahun dan dia adalah anak dari Kobuser dan juga Kalin. Anak yang luar biasa banget waktu Aska datang ke sini. Ya. Kita sampai nggak bisa nahan nangis dari segmen 1 dan akhirnya lepas di segmen 5 yang nangis ada-adanya kita ya. Apalagi orang tuanya. Kita yang ketemu Aska sudah jadi gitu udah. Titi juga sampai nangis. Tunggu, aku ambilin tisu. Silakan, A. Ya. Kepolosan seorang anak ya Ti ya. Membuat sebuah karya yang sangat sederhana dari gambar-gambar yang dia lukis sendiri dengan tulisannya dengan teknik gambar yang sangat sederhana dibikin digabung jadi video sepenuh hati. Kalian gimana ngeliat ini? Pasti Pokoknya gini, aku nonton ini video udah berkali-kali gitu. Tapi tetap aja nangis. Dan tadi pagi juga ketemu sama Aska. Ya kalau ketemu biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Cuma setiap baca kayak curhatan dia, istilahnya ini kan curhatan dia itu ada rasa, bukan bersalah sih ya, cuma aku ngerasain banget karena aku tuh orang tua aku bercerai kan. Tahu rasanya tuh seperti apa dan aku ngerasa aku berterima kasih banget sama Mas Dedi yang dia itu dia benar-benar bisa menjadi papa yang baik banget gitu. Mendampingi Aska selalu dan bahkan aku sendiri kalau aku mengasuh Aska sendiri belum tentu sanggup seperti Mas Dedi lakuin. Jadi pernah sempat kepikir kayaknya kasihan gitu sama anak aku dengan kayak gue bersalah nggak sih dengan keadaan seperti ini gitu, cerai terus anak aku curhat seperti itu, apalagi yang dia rasain gitu loh yang aku nggak tahu, apalagi yang ada dalam otaknya dia gitu. Untung dia mengungkapkan dalam sebuah karya ya. Iya. Jadi gitu. kita tahu apa isi pikiran dan emosi iya, dia. dan waktu itu juga dia bilang gini, ini aja bahkan aku mau ganti, mau ditambahin dia punya gambar-gambar itu. Aska tuh nggak mau, Aska nangis gitu. Karena menurut Aska ya ini memang hasil karyanya Aska kayak gitu. Jadi ya terharu, bangga, dan bahkan ini kan yang nonton bukan dari Indonesia aja, sampai keluar sampai gitu. Amerika US. Sampai di keluar di TV Hong Kong, di surat kabar Hong Karena Kong menjadi juga, inspirasi kayak juga gitu. buat anak-anak lain ya. Gitu. Buat anak-anak korban perceraian lainnya Iya. supaya bisa sekuat Aska ya. Tapi sebenarnya gini loh, kenapa Aska bisa menjadi seperti ini pun karena memang orang tuanya yang aku tidak bilang aku orang tua yang baik ya gitu, tapi aku sama Mas Dedi berusaha semaksimal mungkin bahwa kita akan selalu ada untuk Aska yang tidak bahkan gini, kita membuangkan ego lah gitu. Sebagai orang tua, ini ada anak kecil yang dia tidak berdosa, bahkan dia sama sekali nggak punya keinginan untuk dilahirkan di dunia. Terus tiba-tiba setelah dilahirkan orang tuanya bercerai, dia harus kayak begitu menerima. Dan ini salah satu surat kabar ya? Iya. Itu artinya apa sih tulisannya nggak ngerti? Itu hai cingcuing ya. Ini salah satu media di luar. Terus ada dari luar, terus ada juga wawancara dari Amerika, dari luar biasa Inggris. banget. Iya, Tapi itu papanya semua sih yang ngasih tahu. Tapi ada kata-kata Aska yang nggak pernah bisa aku lupain, bahwa dia bilang gini, walaupun papa mama saya bercerai, bukan berarti saya nggak bisa happy. Dan ternyata setelah melihat papa dan mama pisah, mereka juga lebih happy. Gitu. Iya, jadi karena tidak ada perbedaan untuk Aska gitu. Tidak ada perbedaan. Aku setiap hari pun aku mau pulang ke rumah Aska, kita kan sebutnya itu rumah Aska gitu. Iya. Ini pernah cerita juga. Kita pulang ke situ, ya aku nggak masalah. Kita tetap tidur sama-sama. Ya karena ada Aska ya. Jadi di sini Dedi, Aska, aku gitu. Jadi kita sama-sama bertiga. Jadi Aska tidak pernah merasakan orang tuanya tuh nggak ada. Betul. Gitu. Kemarin kita nanya ke Aska lebih sayang mana? Dedi atau Mama ya panggilnya? Mama. Terus dia bilang jangan nanya sayang mana. Dua-duanya Aska sayang. Tapi kalau ditanya suka mana, mungkin sekarang lagi suka sama Papa katanya gitu. Jadi ya itu selalu dia bilang. Jadi
antara love dan like, Yes. kayak gitu. Kalau love itu kan dia mencintai kedua orang tuanya, tapi dia lebih menyukai bermain bersama papanya. Ya karena kan papanya tuh bisa diajak main berantem-beranteman, apa segala Ada macam, teman main. hobinya Sama laki-laki, sama, ya. iya sama-sama laki-laki. Tapi nggak ada kecemburuan ya dari Jujur awalnya dulu aku tuh sempet gila ya, itu kan anak yang gue yang gue yang Lahirin. gue yang lahirin, kenapa lagi lebih deket sama bapaknya.